Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Haji Muhyiddin Thohir, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja 3. Izinkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abdul Mukid Hasbianur dan dari Rijal Mukhtarullah Al-Fatih yang akan merepresentasikan makalah kami yang berjudul Perlakuan terhadap bayi sejak dalam kandungan hingga lahir. Baiklah, kami di sini akan membacakan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian janin. Pengertian janin dari segi bahasa ada dua. Pertama, janin adalah pertemuan antara sperma dan sel telur yang kemudian membelah menjadi beberapa sel dan masih menggantung di dinding rahim atau alaqah. Kedua, janin adalah ketika sel-sel yang tergantung di dinding rahim tersebut telah berkembang dan melewati fase organisme nutfah, alaqah, mudghah, izamah sampai pada khalqan akhar atau wujud yang telah memiliki karakteristik sebagai manusia yang siap menerima ruh. Dalam fatwa MUI yang kedua disebutkan bahwa janin adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan atau hayah muhtarimah yang harus dihormati, dan menggugurkannya berarti menghentikan atau menghilangkan kehidupan yang telah ada, dan ini haram hukumnya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan alasan yang benar. Selanjutnya pembahasan tentang perlakuan terhadap bayi ketika dalam kandungan. Di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Jawa, ada satu budaya di mana seorang yang memiliki istri yang sedang hamil akan mengundang para tetangga dan sanak saudara untuk hadir ke rumahnya dalam sebuah acara selamatan atau kenduri. Di Jawa, bila acara ini diselenggarakan ketika usia kehamilan 4 bulan, maka disebut dengan mapati. Istilah ini diambil dari kata papat yang berarti 4, sedangkan bila acara selamatan itu dilakukan ketika usia kandungan sudah 7 bulan, maka disebut dengan mituni atau sering diucapkan mitoni. Istilah itu diambil dari kata pitu yang berarti 7. Sebagaimana acara selamatan, terdapat pula acara mitani dan atau 7 bulanan juga diajarkan para ulama dahulu kepada umat tidak secara asal. Acara selamatan yang telah membudaya ini diajarkan oleh mereka setidaknya dengan berdasarkan pada firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 189, yang artinya, dialah zat yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan darinya dia ciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka ketika ia telah mencampurinya, sang istri mengandung dengan kandungan yang ringan, dan teruslah ia dengan kandungan ringan itu. Lalu ketika ia merasa berat kandungannya, keduanya berdoa kepada Allah Tuhannya, apabila engkau beri kami anak yang soleh, maka pastilah kami termasuk orang yang bersyukur. Atas ayat di atas bercerita tentang Nabi Adam dan Ibu Hawa sebagai pasangan suami istri. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menuturkan bahwa ketika masa-masa awal kandungan Ibu Hawa merasakan kandungannya sebagai sesuatu yang ringan, tidak merasa berat. Ia berdiri dan duduk sebagaimana biasanya. Namun ketika anak di dalam rahimnya kian membesar, Ibu Hawa merasakan kandungannya makin berat dan makin dekat masa melahirkan. Maka kemudian Nabi Adam dan istrinya berdoa memohon kepada Allah agar diberi seorang anak yang soleh sempurna sebagaimana dirinya. Atas dasar inilah para ulama di negeri ini kala itu menganjurkan kepada umat muslim untuk mendoakan bayi yang ada di dalam kandungan ibunya yang telah memasuki masa hamil tua,
dan untuk keperluan itu dianjurkan untuk mengumpulkan para tetangga agar ikut serta mendoakan bayi agar diberi kesempurnaan rupa, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan ketika nanti dilahirkan pada waktunya. Memberikan berkat oleh tuan rumah kepada para hadirin setelah selesainya acara 4 atau 7 bulanan adalah sebagai tanda rasa terima kasih atas keikhlasan berkenan hadir dan mendoakan sang bayi. Masyarakat sendiri tak pernah meminta atau mensyaratkan diberi berkat bila diundang di acara tersebut. Itu murni dari kerelaan tuan rumah yang mengundang. Bahkan di beberapa daerah, berkat yang dibawa pulang sering juga disebut sebagai saksi bahwa orang tersebut pergi dari rumah di malam hari benar-benar memenuhi undangan selamatan, bukan untuk keperluan lain yang tak semestinya dilakukan. Dengan demikian, maka tak ada prasangka buruk pada keluarga yang menunggu di rumah. Inilah kearifan yang dibangun oleh para ulama negeri ini, bukan tanpa dasar mereka menciptakannya, bukan asal mereka membudayakannya, semuanya didasarkan pada ajaran agama yang luhur. Hanya saja para ulama kala itu tidak banyak menyampaikan dalilnya, karena bisa jadi masih terbatasnya kemampuan pemahaman agama masyarakat pada saat itu. Selanjutnya, pembahasan perlakuan terhadap bayi setelah lahir. Syariat agama Islam mengajarkan kepada kita untuk melakukan rangkaian zikir dan doa yang patut dilakukan saat bayi baru lahir. Zikir dan doa ini utamanya dilakukan oleh ayahnya dan tetap dianjurkan bagi yang lainnya. Rangkaian zikir dan doa tersebut telah dirangkum oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Tarimi dalam Al-Wasail Al-Syafi'iyah fi Al-Azkar Al-Nafiyah wa Al-Aurat Al-Jamiyah sebagai berikut, yaitu yang pertama, membacakan azan pada telinga bayi sebelah kanan. Yang kedua, membacakan iqamah pada telinga bayi di sebelah kiri. Yang kemudian membaca doa berikut di telinga bayi sebelah kanan, yaitu Allahumma ja'alhu barran taqiyan rasyidan wa ambithu fil islami nabatan hasanah, yang artinya, ya Allah, jadikanlah ia orang yang baik, bertakwa dan cerdas, tumbuhkanlah ia dalam Islam dengan pertumbuhan yang baik. Kemudian membacakan juga surat Al-Ikhlas pada telinga bayi sebelah kanan dan surat Al-Qadar pada telinga bayi juga di sebelah kanan, dan Quran surat Al-Imran, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, yang artinya aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada engkau dari para setan yang terkutuk. Dan yang terakhir, membacakan doa ke telinga bayi sebelah kanan, yaitu doanya A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin la'ammah, yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari segala setan, kesusahan dan pandangan yang jahat. Terakhir penutup, demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ataupun isi materinya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.